Salam Pramuka. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, Pak Heru, tadi kan salah satu nyanyian yang sering kali kita nyanyikan dan anak-anak nyanyikan ketika berkegiatan pramuka. Ya, betul. Tetapi ngomong-ngomong Pak Heru, kita kan khususnya saya itu belum begitu paham apa tuh pramuka itu. Mungkin Pak Heru bisa menjelaskan latar belakangnya kok bisa adanya pramuka itu seperti apa, lalu siapa pendirinya dan kapan didirikan. Nah, itu mungkin Pak Heru bisa memberikan penjelasan supaya anak-anak yang di rumah biar tahu nih latar belakang ataupun sejarah berdirinya atau diadakannya kegiatan pramuka. Mari kita simak ya. Terima kasih Bude. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pramuka di Indonesia itu diawali dari adanya gagasan Lord Baden-Powell yang merupakan bapak pandu dunia yang berada di Inggris. Beliau menuliskan pengalamannya yang begitu luar biasa dan dibuat dalam bentuk buku yang namanya Scouting for Boys, di mana buku tersebut memberikan nilai-nilai karakter untuk anak-anak sehingga dapat nantinya berkembang menjadi yang lebih baik. Dan buku ini pun mulai tersebar saat itu ke berbagai negara, salah satunya adalah di Indonesia yang dibawakan oleh pemerintah Belanda, di mana kala itu kita dijajah oleh pemerintah Belanda. Dan mulailah kegiatan pramuka itu ada di negara kita. Dan kemudian karena begitu membawa nilai yang positif bagi perkembangan di negara kita, maka banyak berdiri kepanduan pramuka itu di berbagai daerah. Dan Presiden Soekarno pun kemudian mewadahi organisasi kepramukaan di lingkup daerah itu di dalam skala nasional. Maka resminya berdiri kegiatan kepanduan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. 14 Agustus 1961. Tadi pendirinya adalah Baden-Powell sebagai bapak pandu dunia. Bapak pandu dunia berkebangsaan Inggris ya. Ya. Jadi dulu pramuka itu asalnya dari Inggris terus dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia. Berarti penjajah pun juga mempunyai niat baik ya, membawa kepanduan dari Inggris ataupun dari luar negeri ke Indonesia supaya nilai-nilai yang sudah diperjuangkan oleh Baden-Powell tadi juga menjadi milik bagi bangsa Indonesia, lebih-lebih generasi muda. Iya, betul begitu. Tadi bahkan Presiden Soekarno pun juga sangat antusias untuk menyambut kegiatan pramuka ini Pak ya. Nah Pak, tadi kalau di Indonesia kan adanya pramuka itu dimulai tanggal 14 Agustus 1961. Nah kalau awal berdirinya kepanduan di dunia ini kapan Pak ya? Ya, sekitar tahun 1907 betul. 1907 atau 1907 tadi ya. Nah, terus dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia. Pak, pertanyaan seperti ini Pak. Mengapa toh Pak kok harus ada kegiatan pramuka? Padahal kan di sekolah itu sudah ada kegiatan baik dari ekstra yang lain, ada kegiatan, ada pelajaran matematika, PPKN, agama, itu kan juga terkait dengan karakter, terkait dengan penanaman karakter-karakter yang baik dalam diri siswa. Tapi kenapa kok harus ada pramuka? Kegiatan pramuka ini sungguh merupakan kegiatan yang bisa menjembatani kita atas kebutuhan-kebutuhan nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada anak-anak Buder. Kalau hanya sebatas mata pelajaran PPKN, kemudian agama atau PAPB saat ini kan itu hanya terbatasi waktu dan jam pulang. Oleh karena itu harus diadakan kegiatan kepramukaan untuk bisa mencukupi kekurangan dari nilai-nilai karakter yang mungkin belum disampaikan pada mata pelajaran PPKN ataupun agama itu tadi gitu. Jadi semakin melengkapi penanaman karakter dari guru ke
anak-anak tadi kalau misalkan pelajaran terkait dengan matematika, terkait dengan alam itu semakin melengkapi ya. Kalau alam kan berkaitan dengan pramuka. Pramuka kan lebih ke alam ya. Iya, Kalau di betul. SMA itu ada namanya pecinta alam Pak ya. Iya. Nah, kalau di SD kan tidak ada namanya pecinta alam, maka dimasukkan kegiatan pramuka. Kan dulu kan pramuka itu tidak menjadi kegiatan yang wajib Pak ya, hanya sekedar ekstra pilihan. Nah, mengapa kok Pak? Kok ini kok sekarang itu dianjurkan bahwa pramuka itu menjadi kegiatan yang wajib diikuti baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA Pak? Melihat situasi masa sekarang, ini kan juga banyak perkembangan yang menuntut siswa untuk juga mendapatkan perimbangan. Selain kebutuhan pengetahuannya, juga mungkin skill atau keterampilan ini perlu juga dikuasai oleh siswa. Maka ini keterampilan khususnya di bidang kegiatan pramuka ini sangat memadahi untuk bisa anak-anak mencapai hal tersebut. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak, kan saya itu waktu di SMP dulu itu kan pramuka itu kan kegiatan yang ekstra tidak wajib. Jadi saya itu malas waktu itu mengikuti kegiatan pramuka. Karena apa? Harus menghafalkan Morse, Simapor, itu hal yang tidak menyenangkan. Kalau boleh tahu selain dua kegiatan tadi, apa saja sih Pak kegiatan yang ada di dalam kegiatan pramuka? Kegiatan kepramukaan antara lain adalah kegiatan tali temali yang ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada kegiatan permainan bersama dengan teman-teman untuk menanamkan adanya banyak nilai-nilai karakter yang bisa kita pahami di situ. Kemudian ada kegiatan untuk kemandirian, membangun kemandirian, yaitu adalah kegiatan kemah bersama, atau camping ya. Kemudian juga ada kegiatan jelajah alam. Kita mengajak anak-anak untuk bisa berjalan-jalan untuk mengenal lingkungan alam kita. Kemudian juga ada hastakarya juga, Buder. Hastakarya apa ya, menciptakan suatu benda yang keterampilan gitu Pak ya? Iya, keterampilan. Ya, mengenai suatu karya seni gitu. Kalau yang bendera dikasih tangga terus dikini-kini kan itu apa namanya? Itu Pak? namanya semapur, Buder. Semapur. Ya. Terus kalau yang apa? Menggunakan peluit mungkin ya. Itu apa Pak ya? Itu adalah Morse, Buder. Morse. Yeah. Morse. Kalau yang bendera itu Simapur, kalau peluit itu Morse. Nah, itu yang waktu saya SMA itu saya tuh sangat kesulitan Pak ya. Apa harus menghafalkan A sampai Z dengan apa namanya? Pola-pola yang abjad yang berbeda-beda ya. Kalau dipikir-pikir memang ada sedikit pengulangan dengan gerakan yang sama. Tapi ada kalau di kegiatan pramuka itu ya itu yang saya tidak suka itu Simapur sama Morse itu. Sebenarnya kalau kita mempunyai sudah paham kata kuncinya di dalam menerapkan sandi Morse sebenarnya mudah, Buder. Apa itu Pak? Menggunakan ini putaran jam, Buder. Putaran jarum jam ya. Putaran jarum jam. Nah, itu kan lebih asik, anak lebih paham. Dan itu sudah kita terapkan di STPL Bernardus ini. Banyak anak yang sudah mulai memahami kegiatan Simapur ini. Dulu itu saya tidak diberi trik seperti itu, jadi bingung. Karena wah udah tidak menyenangkan sekali kegiatan pramuka. Ternyata ketika diberikan trik bagaimana cara menghafal Simapur atau Morse tadi, ternyata seperti itu. Jadi akhirnya anak lebih mudah untuk menjalankan. Oke, tadi Pak Heru sudah menyebutkan sekian banyak kegiatan-kegiatan dalam kepanduan ataupun kepramukaan Pak ya. Kira-kira Pak, dari sekian banyak kegiatan tadi itu sebenarnya apa sih Pak yang ingin para pembina itu tanamkan untuk para penggalang itu Pak? Iya. Begini Buder, kegiatan kepramukaan itu bisa kita olah sedemikian rupa. Contohnya misalnya dalam kegiatan permainan, kita bisa memilih banyak permainan yang mungkin kita sesuaikan dengan anak-anak. Contohnya ada kegiatan permainan yang itu mengambil mustika. Nah, itu kita menyiapkan mungkin sebuah peralon dan juga bola pingpong yang kemudian ditaruh di dalamnya. Maka anak-anak diminta untuk bisa mengambil bola pingpong itu bersama-sama dengan teman, bagaimana upaya anak-anak itu bisa mengambil mustika itu. Ini ada nilai-nilai yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak bahwa untuk bisa mengambil bola pingpong itu anak butuh kerjasama. Kerjasama. Nah, ini yang kita tanamkan dalam kegiatan permainan tersebut. Itu baru satu kegiatan. Mungkin ada yang lain Pak. Contohnya yang lain adalah kegiatan camping bersama. Ini kegiatannya paling menyenangkan bagi anak-anak. Ya, mereka berusaha untuk bisa
hidup secara mandiri gitu ya, di luar lingkungan rumahnya. Biasanya bersama dengan orang tua. Ya, biasa segala sesuatu disediakan oleh papa mamanya. Di sini mereka harus bisa hidup sendiri. Bagaimana cara memasak? Juga diajari masak. Iya, diajari masak ini. Betul. Jadi ada nilai-nilai kemandirian yang bisa kita ambil, kemandirian, kedisiplinan gitu, dan juga daya juang untuk bisa hidup ini. Kalau tidak bisa masak, ya tidak bisa makan, bagaimana betul? Oh, iya, betul. Jadi harus bisa hidup dari alam ya, tidak tergantung. Kalau di sini kan bisa GoFood Pak ya, Iya. bisa pesan order. Nah kalau di alam wah susah sekali, maka harus bisa masak. Bahkan bahan makanannya pun juga kadang juga sudah disediakan dari alam Pak ya. Iya. Kalau di camping itu kan ada biasanya berdekatan dengan sumber mata air ya, supaya apa? Tadi kalau pas mandi atau pas masak itu sudah bisa mengambil dari alam. Waktu saya SMA itu saya masih teringat terkait dengan kegiatan pecinta alam itu, kehabisan air itu kami juga minum air sungai. Tapi kan air sungai di daerah pegunungan itu masih belum terkontaminasi seperti Kali Garang, banjir Kanal Timur yang sudah tercemar itu tidak bisa diminum langsung. Tapi kalau sudah di daerah masih pegunungan itu masih enak untuk diminum. Jadi seorang pramuka itu memang harus mempunyai daya juang yang luar biasa, bisa hidup dari alam. Maka penting merawat alam. Nah ini kan benar sekali. Kalau boleh saya sampaikan bahwa salah satu nilai yang paling penting dalam kegiatan pramuka adalah mencintai alam, karena kita hidup berdampingan dengan alam. Baik Pak, satu hal yang paling terakhir ini Pak ya. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa kegiatan pramuka itu seringkali kegiatan yang paling membosankan. Harus di bawah terik matahari, berpanas-panasan, dan kegiatan juga itu saja. Kalau menurut Pak Heru, trik apa sih Pak yang bisa Bapak berikan untuk anak-anak di SDP Raduni supaya kegiatan pramuka ini menyenangkan? Ya, tentu saja permainan yang kita suguhkan haruslah sesuai dengan kondisi saat ini, betul. Ya, contoh misalnya dalam syarat kecakapan umum pramuka itu ada kegiatan membuat hastakarya misalnya. Maka tentu saja mungkin benda-benda yang kita jadikan sebagai bahan tentu saja tidak bisa seperti model yang lama, model kalau dulu kan biasanya tanah liat yang kita pakai untuk membuat suatu model bentuk burung atau apa. Tetapi pada masa sekarang itu anak-anak sudah mulai pinter ya, memahami arti kesehatan, kebersihan, maka itu bisa kita ubah sesuai dengan bahan yang mungkin diminati anak-anak seperti saat ini, seperti merakit sesuatu dengan bahan Lego ataupun mungkin membuat rakitan membentuk suatu robot. Ini mungkin yang dapat menggugah anak-anak pada masa kini untuk bisa terlibat aktif di dalam kegiatan kepramukaan. Jadi kegiatannya bukan kegiatan-kegiatan yang sudah zaman dahulu ya, jadi lebih ke modernisasi. Jadi memang kalau di Semarang suruh mencari tanah liat ya susah sekali. Ya, bahannya susah dicari. Maka kita harus pintar menyesuaikan untuk itu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi yang sudah sering kali dimainkan oleh anak-anak itu yang bisa diterapkan di kegiatan pramuka. Berarti pramuka itu tidak harus yang jadul Pak ya, tidak harus yang jadul dan klasik atau membosankan. Memang ada saat-saat tertentu harus kegiatan-kegiatan yang sudah lama dilakukan memang harus dimunculkan. Misalkan tali temali itu kan nggak bisa lepas, itu sudah dari dulu sampai sekarang tetap ada tali temali, karena tali temali itu digunakan semua bidang ya. Di kelautan juga butuh tali temali, transportasi juga butuh tali temali. Baik Pak Heru, mungkin ada pesan-pesan khusus yang bisa Pak Heru sampaikan untuk anak-anak Bernadus nih supaya semangat untuk mengikuti kegiatan pramuka di SD ini, supaya tidak bosan-bosan atau tidak boring kegiatan pramuka. Ya, terima kasih Bu Den. Buat anak-anak yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama dengan Kak Heru dan juga kakak pembina yang lain beraktivitas dalam kegiatan kepramukaan. Pak Heru tunggu keaktifan kalian di dalam kegiatan pramuka mendatang. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru atas informasinya, atas pengalamannya, sudah berbagi pengalaman terkait dengan kepanduan ini. Dan semoga anak-anak Bernadus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pramuka, karena pramuka penuh dengan makna yang berguna bagi hidup kita di masa yang akan datang. Tetap semangat dan kita tetap salam pramuka.